Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Belajar Teknik bersama Kita Bisa, Pintar, dan Mandiri. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi tutorial ya, cara membuat gambar 3 dimensi yang ada di layar ini dengan cara yang sederhana, mudah ya. Dan untuk kaum pemula, pelajar, serta kaum teknik-teknik lainnya boleh menyimak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Untuk memulai menggambar eh, part 3 dimensi ini, ya langkah pertama yang kita lakukan adalah mengetahui berapa sih ukuran yang ada pada gambar tersebut. Telah kita ketahui yaitu panjangnya 64 mm, lebarnya 32 mm, dan tinggi 25 plus 8 yaitu 33 mm. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita bisa menggunakan tools line ya, bisa juga polyline. Nah, kali ini kita contohkan saja menggunakan line ya. Silakan klik kiri ya untuk line, serta letakkan dimanapun yang mau kita inginkan. Misalkan di sini kita letakkan ya, klik kiri serta tarik garisnya sampai terbentuk sebuah garis, lalu dimasukkan angkanya ya dengan mengetik angka yaitu 64 pada keyboardnya serta enter. Nah, lalu kita gerakan lagi ke bawah kursornya sampai garis ini terbentuk ke bawah, kemudian ketik dengan lebar 32, enter ya kemudiannya. Nah, lalu kita arahkan ke kiri ya, kita ketik lagi 64, enter. Dan ke atas kita boleh mengetik C ya, C, lalu enter. C di sini artinya adalah close ya, artinya garis tersebut kita close. Nah, ini teman-teman ya, garis ini belum menyatu. Jadi nanti sebelum kita jadikan project ini menjadi 3 dimensi, garis-garis ini harus terhubung terlebih dahulu. Tapi kita selesaikan dulu garis-garis yang ada ya, teman-teman. Kemudian kita untuk bagian bawah yang ini ya, kita udah siapkan base garisnya yaitu persegi. Lalu kita siapkan ini ya untuk bagian atas yaitu dengan sebuah garis lagi, yaitu kita coba pakai polyline saja. Polyline, kita klik kiri ya, lalu kita mulai di pojok sini ya, karena bagian part yang ini ada di pojok sebelah sini ya, sebelah sini. Jadi kita mulai dari sini. Kita pojok, lihat sampai kotak hijau kecil itu, kita klik di situ. Nah, itu tanda bahwa ada di pojok. Lalu kita masukkan angka 6 ya. Kita tarik dulu garisnya ya, sampai membentuk garis. Kita ketik angka 6, lalu enter. Ke sini kita ketahui lebarnya ya, karena di sini ada 32 ya, di sini ada 10, berarti 32 dikurang 10 yaitu 22, panjangnya 22, enter. Lalu ke sininya ya, ke sininya kita ketahui ini 30 dan ini 6 ya, jadi 30 dikurang 6 yaitu 24. Kita ketik 24, lalu enter. Kemudian ke atas ya, kita tidak perlu mengetik angka 10, kita langsung luruskan saja kursornya ke pojok persegi ya, sampai membentuk kotak hijau kecil ya, lalu kita arahkan lagi ke sini ya. Kita coba saja. Nah, ini, nah sampai ada garis hijau panjang, itu menandakan bahwa itu sudah lurus. Kita klik kiri saja, lalu kita arahkan lagi ke kanan sampai kotak hijaunya muncul.
lalu ke bawah. Sampai kotak hijaunya muncul, kita klik kiri lagi. Nah, enter untuk menyelesaikan semua bagian garis tersebut. Lalu untuk memastikan bahwa base permukaan yang atas ini, kita arahkan saja kursor ke garis ini. Nah, karena polyline ya, ini berarti garisnya semua terhubung. Beda dengan line ya, yang tadi di awal yaitu garisnya tidak terhubung. Nah, sekarang kita siapkan yang ini ya teman-teman. Ini untuk membuat lubangnya. Kita siapkan saja base-nya, yaitu kita ketahui angkanya dari pojok 16. Kita siapkan garis bantunya dulu teman-teman, untuk membantu supaya titik letaknya ini tepat ada di sini ya teman-teman. Kita ketik saja, klik saja line ya, sebelah kiri pojok atas, klik, lalu kita arahkan dari pojok bawah, kita ke atasin sampai terbentuk garis ya, kita ketik 16, lalu enter. Nah, kita ketahui dari titik sini ya, 16 ke titik tengah dari lingkaran yaitu 10. Jadi kita tambahkan 10 saja ya. Ini ya teman-teman, ini 10. Kita arahkan dulu ke sini, ke kanan ya. Kita ketik 10. Lalu enter. Nah, kita ketik lagi 10 ya teman-teman, karena dari titik sini, lingkaran sini ke titik lingkaran sini lagi, ini jaraknya 10. Jadi kita tambahkan 10. Enter. Selesaikan saja garis bantu tersebut. Nah, kemudian garis bantu yang tidak perlu kita bisa hapus ya. Ini tidak perlu, kita delete. Dan yang tadi ya, yang ini sebelah kiri kita delete lagi. Jadi menyisakan garis yang ada di titik tengah ini. Nah, sekarang kita buat garis circle-nya. Kita klik, ini ada icon lingkaran ya, kita klik kiri saja icon center ya, circle. Lalu kita arahkan ke garis bantu yang tadi ya, sampai terbentuk kotak hijau. Kita klik kiri saja di sana, klik kiri, lalu kita gerakkan kursornya sampai lingkarannya terbentuk. Lalu karena kita di sini permintaannya yaitu R ya, R di sini lebarnya 10 ya, berarti R-nya itu R5. Berarti kita ketik dulu R, enter, lalu 5, enter. Nah, seperti itu. Untuk membuat circle di sini ya, di sini kita tidak perlu mengetik circle lagi, cukup mengetik copy ya, copy, enter. Kita klik kiri di bagian lingkarannya, enter lagi, kita arahkan dari titik tengah lingkaran ke titik garis bantu yang kedua. Klik kiri, lalu enter. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Tinggal kita membuat garis pinggirnya. Kita bisa membuat garis bantu lagi teman-teman. Nah, di sini kita klik kiri, line ya. Line, lalu kita arahkan ke sini 5, lalu ke sini 10 ya. 10. Salah ya, kita delete dulu. Ke sini 5 ya. Kita tambahin lagi 5. Nah, kesininya kita arahkan saja ke kanan. Kita klik kiri saja, lalu enter. Nah, di sini kita hapus saja garis yang tadi ya, garis bantunya. Nah, sekarang kita bisa mirror saja ya teman-teman, untuk membuat garis yang ada di sini. Ketik mirror, enter. Nah, kita klik
objeknya, yaitu garis yang ini yang kita mau cerminkan, lalu enter. Kita ketik spesifikasi first point-nya. Dari mulai sini ya sampai sini. Nah, enter, selesai. Nah, sekarang karena ada garis tengahnya ini lingkarannya belum selesai ya, kita hapus saja dengan perintah trim ya. Trim. Enter. Kita pilih semua ya, select object, kita pilih semua, enter, dan kita hapus yang kita tidak perlu. Nah, ini kita tidak perlu. Lalu enter. Nah, yang garis bantu tadi kita bisa delete saja. Nah, ini sudah selesai untuk base-nya. Langkah selanjutnya kita bisa dijadikan objek ini menjadi tampilan 3 dimensi atau SW isometrik. Tapi kita harus lihat dulu tingginya ya. Tingginya yaitu 25 plus 8. Jadi totalnya 33. Kita klik view di sini. Lalu kita pilih saja SW isometrik. Nah, di sini kan berubah ya. Kita tidak bisa mengukurnya. Tapi kita udah ketahui ukurannya yaitu 33. Jadi sebelum kita 3 dimensi, kita hubungkan dulu garis yang lain tadi ya, sampai ketiga garisnya sudah terhubung. Tetapi karena ini sudah polyline ya, kita tambahkan, kita langsung 3 dimensikan saja garis tersebut. Oke, yang pertama yang atas dulu kita jadikan 3 dimensi dengan pilih 3D ya, kita pilih extrude, kita pilih garis yang sudah terhubung semua, lalu enter. Nah, ini kan kita arahkan ke atas, ketinggiannya 25, enter. Selanjutnya, yang line bawah ini kita jadikan satu dulu ya, dengan mengetik pedit. Ya, pedit. Nah, kita klik kiri di salah satu garis ini ya. Salah satu garis ini kita boleh. Nah, klik kiri lalu kita pilih join ya, klik kanan, kita pilih join, kita pilih keempat garisnya, teman-teman. Nah, di sini kita pilih saja di blok ya, supaya kelihatan seperti ini. Klik kiri di sini, kita arahkan, klik kiri, kita arahkan sampai biru seperti ini, kita blok. Nah, ini kan udah empatnya, sudah garis putus-putusnya sudah terlihat. Kita enter lagi. Nah, kita lihat. Nah, ini udah terhubung ya teman-teman. Nah, tinggal kita arahkan ke bawah supaya totalnya yaitu 33. Kalau yang atasnya sudah 25 ya. Kita extrude lagi teman-teman. Lalu kita pilih enter ya. Karena kita arahnya ke bawah, jadi kita tambahkan saja minus terus 8. Ya, jadi tidak 8 lagi, tapi minus 8. Karena arahnya ke bawah. Kita enter. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman. Totalnya 33. Langkah selanjutnya kita bisa membuat gambar lingkaran ya. Lingkaran yang ada di sini teman-teman. Kita kembalikan dulu view-nya ke posisi top ya. Nah, ini ya. Ini lingkarannya kita bikin di sini ya nanti. Nah, dengan kita baca dulu dengan diameter lingkarannya itu 12. Dengan jarak dari pinggir ke tengah lingkaran yaitu 12 ya. 12 ke sini 12, ke sini 12. Jadi kita langsung saja kita klik lagi SW isometriknya. Nah, kita ganti juga
ke bagian front saja teman-teman, bagian front. Nah, teman-teman bisa membuat garis bantu dulu dari pojok atas ya, ke sini 12, ke sini 12. Nah, kita tinggal klik lingkarannya, lalu arahkan ke titik tengah garis bantu. Nah, kalau kita meminta diameter, kita tinggal ketik dia D ya, D, lalu enter, ketik angkanya 12, enter. Nah, ini ya teman-teman, sudah jadi, dan garis bantunya kita hapus lagi. Ya, garis bantunya kita hapus lagi. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Tinggal kita kembalikan lagi ke posisi isometri. Selanjutnya teman-teman, tinggal kita membuat lengkungan ini. Lengkungan ini ya. Kita buat dengan kelengkungan yaitu R10 ya teman-teman. Ini R10 ya. Yang ini R6. Oke, kita ubah lagi posisinya menjadi isometrik. Yang ini 10 dengan mengetik fillet edge. Nah, kita pilih yang edge ini. Enter. Kita pilih R dulu, R. Kita pilih radiusnya berapa tadi ya? 10 ya. Enter. Kita pilih select yang ini ya, teman-teman. Nah, kita enter. Nah, sudah jadi ya teman-teman yang untuk yang atas. Tinggal kita fillet yang bagian bawah. Oh, maaf ya. Tadi belum di enter lagi, jadi kita ulang lagi saja. Fillet edge ya. R kita masukin, enter. Lalu diameternya 10, enter. Kita pilih yang pojoknya. Lalu enter 2 kali. Oke, selanjutnya yang ini fillet lagi. Fillet edge ya. R, kita ketik R, lalu enter. Lalu di sini R6 ya kita masukin 6, enter. Pilih objeknya yaitu pojok kiri, pojok kanan ya. Pojok kanan lalu enter 2 kali, selesai. Tinggal kita memotong ini. Kita memotong ini ya. Lalu kita bolongin ini. Nah, sekarang kita bolongin saja dengan mengekstrud dulu bagian lingkarannya. Enter. Ya. Kita pilih extrude dulu, klik kiri, lalu kita pilih lingkarannya, lalu enter, kita arahkan ke sini sampai benar-benar memanjang. Kita klik kiri, lalu kita ketik subtract. Ya, subtract, kita pilih objek yang kita bolongin tuh yang ini, ya, enter. Lalu pemotongnya adalah lingkaran tadi, ya, enter. Nah, ini sudah bolong. Untuk yang ini kita bisa hubungkan dulu terlebih dahulu ya. Kita hubungkan dengan cara pedit. Pedit. Kita pilih salah satu garisnya, klik kiri, lalu klik kanan 2 kali, dan pilih join. Nah, join kita pilih blok semua ya, boleh. Nah, ini udah garis putus-putusnya terlihat, lalu enter 2 kali. Nah, kita lihat di sini sudah garisnya terlihat jelas nyala ya. Lalu kita pilih extrude lagi dengan mengklik kiri. Kita pilih garis yang mau kita extrude. Enter. Kita arahkan ke bawah ya sampai panjang, klik kiri. Lalu subtract. Kita pilih garis bendanya ya. Yang ini yang kita potong, enter,
Dan lalu objek pemotongnya yang ini. Enter lagi. Nah, ini sudah jadi. Lalu kita tinggal membuat garis ini ya, pemotongnya. Kita pakai polyline saja. Kita mulai dari titik sini ya. Garis ini. Ya. Sebelum itu kita view-nya kita ganti dulu teman-teman. Menjadi posisi left ya. Left posisi ini dan kita pakai polyline, kita pilih pojok ya. Pojok sini, pojok sini, pojok sini, klik kiri lagi di pojok sini, lalu enter. Lalu kita arahkan ke view lagi, kita pilih SW isometrik ya. Nah, di sini teman-teman bisa kelihatan ya. Dari sini kita pakai subtract lagi, pilih 3D ya. Mohon maaf, kita pilih extrude, kita pilih segitiganya, lalu enter, kita arahkan ke sini sampai manjang, dan kita baru subtract ya, lalu enter. Kita pilih objek yang mau kita potong, ya ini, lalu enter, klik kiri ya tadi ya, lalu kita enter. Kita pilih objek pemotongnya, lalu enter, sudah selesai, enter lagi. Ya, ini sudah jadi ya teman-teman. Tapi, ini belum menjadi satu bagian ya. Belum menjadi satu bagian antara yang atas dan bawah. Lalu, kita jadikan satu saja dengan perintah union. Kita ketik union, lalu enter. Kita pilih objek yang atas dan objek yang bawah. Lalu enter. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah nyala semua. Ya. Lalu untuk mempercantiknya kita pilih ini ya. Boleh. Kita pilih ini ya. Dan kita warnain saja ya supaya lebih jelas. Kita klik kanan pada objek. Pada objeknya kita pilih objeknya, klik kanan, kita pilih properties ya. Dan di sini ada color ya. Kita pilih misalkan warna merah. Seperti ini ya. Nah, ini hasilnya yang sudah jadi teman-teman. Ya. Oke. Nah, kita orbitkan saja untuk melihatnya. Kita orbit ya. Tuh. Ini hasilnya teman-teman. Sudah jadi ya. Dan mudah bukan teman-teman untuk membuat seperti ini. Dan sampai jumpa di gambar-gambar berikutnya. Silakan tonton terus Ruang Belajar Teknik bersama Kita Bisa Pintar dan Mandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.